Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Unika Supiyo Pranoto, kembali lagi berjumpa dengan kita, tentunya di episode terakhir atau bisa dibilang episode yang terakhir ya untuk program Les Andrelso kali ini. Ya, Les Andrelso ini merupakan program sejenis kayak talk show antara mahasiswa di Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman. Namaku Kamal Rijal Sadewo dari Prodi RIL Angkatan 20, asal dari Kota Semarang. Dan ada dua narasumber kita pada pertemuan kali ini. Silakan perkenalan dulu. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Ardito Hayo Amasto. Asalnya sama dari Semarang, sama kayak Kamal. Saya dari angkatan 19 kalau di Prodi RIL. Gitu. Ya, halo, perkenalkan nama saya Birta. Saya dari Prodi RIL Angkatan 20. Saya dari Yogyakarta. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita melakukan National Real ini secara offline ya, secara bertemu langsung dengan narasumber. Nah, kali ini kita agak berbeda. Kita melakukannya secara online lewat Zoom. Ya, karena di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, sedang ada kebijakan dari pemerintah yaitu PPKM. Maka kita melakukan acara ini dengan online saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pemanasan global. Lalu di pertemuan yang kedua, kita membahas tentang krisis air bersih. Nah, kira-kira pada episode kali ini, kita akan membahas tentang gunung berapi, mulai dari pengertiannya, lalu penyebab meletusnya, terus ada tanda-tanda apa saja yang ada karena kalau gunung berapi itu meletus, lalu ada dampaknya dari letusan, terus ada contoh kasusnya nanti. Ya, langsung saja kita mulai. Gunung berapi atau gunung api atau vulkan secara umum itu merupakan saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletusnya nanti. Nah, untuk lebih tahu lanjutannya mengenai gunung berapi ini, yuk kita bahas bersama atau diskusikan bersama dengan narasumber kita, Dito dan Berta. Langsung saja kita mulai diskusi kali ini, mulai dari penyebabnya aja deh. Terjadinya gunung meletus itu seperti apa sih? Penyebabnya itu apa aja? Bisa dari Dito dulu aja. Ya, menurut saya penyebab dari gunung meletus itu terjadi karena lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan atau saling berhimpitan gitu ya. Lalu hal ini akan menyebabkan tekanan yang besar, lalu mendorong isi dari bumi ke permukaan sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik seperti gempa vulkanik gitu ya kira-kira. Kalau menurut gitu Mas Kamal. Suhu dari panas bumi ini, bila telah mencapai lapisan kawah atau lapisan kawah yang paling bawah, yaitu kemudian itu akan mempengaruhi suhu dari keseluruhan dari kawah tersebut. Ketika aktivitas ini terjadi, maka resiko dari letusan gunung berapi itu menjadi lebih tinggi, begitu. Oke, lalu untuk tanda-tanda sebelum gunung itu meletus itu menurut kalian apa aja sih?
Bisa dari Dito lagi. Oke, kalau menurutku sendiri ya ada beberapa penyebab seperti meningkatnya suhu di lingkungan sekitar, terus peningkatan suhu tersebut itu membuat mata air mengering dan tumbuhan-tumbuhan menjadi layu, serta membuat hewan-hewan liar yang ada di kaki gunung itu turun ke bawah. Iya pasti turun ke bawah sih, tapi ya Iya. gitulah ya. Iya. Kalau menurut Berta gimana? Kalau menurut saya tanda-tandanya itu seperti ada suara gemuruh. Hal itu biasanya terjadi karena aktivitas dari magma bumi yang naik ke permukaan, gitu. Oke. Ya, setelah kita diskusi tentang tanda-tanda apa saja yang dapat terlihat atau dirasakan sebelum terjadinya gunung meletus, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak dari adanya letusan gunung berapi, baik dari dampak positif maupun dari dampak negatif. Nah, kali ini bisa dimulai dari Berta dulu aja deh. Oke, dari gunung meletus itu sebenarnya pasti ada dampak positif dan juga negatifnya. Yang bahas dulu yaitu dampak negatifnya. Yang pertama pasti memakan korban jiwa, entah itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Selanjutnya yaitu bisa menjadi salah satu seperti masyarakat yang tidak sempat melarikan diri karena kecepatan awan panas yang begitu tinggi, biasanya mereka akan terkena penyakit yaitu dari gas beracunnya, gitu. Ya, kalau Dito, Ya, setuju sama Berta sebenarnya sih. Mungkin saya nggak nambahin terlalu banyak. Jadi ketika gunung itu meletus, dampak yang bisa dirasakan hingga ke kota atau negara lain adalah pencemaran udaranya. ya, Gas yang ikut disemburkan dari dalam perut bumi mengandung zat berbahaya seperti sulfur dioksida, terus hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, dan material debu yang lainnya yang bisa saja itu mengandung racun gitu. Itu sih. ya, ada tambahan dari Berta? Oh ya, dan juga ini, awan panas kan biasanya mereka meluncur itu dalam kondisi yang panas, dan itu biasanya membakar hutan yang dilewati. Dan juga selain itu, letusan gunung berapi itu biasanya dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, seperti bercocok tanam, terus mencari nafkah, karena mereka harus terhenti karena dengan erupsi yang terjadi, mereka harus mengungsi dalam waktu yang lebih lama. Oh, ya. Ya, ternyata dampak negatif dari gunung meletus tidak hanya itu saja, ya. Namun dampaknya juga terasa di sektor ekonomi, ya, karena tadi masyarakat yang mengungsi tidak bisa mencari nafkah dan tentunya itu berdampak pada sektor ekonomi juga. Lalu untuk dampak dari gunung meletus dari sisi positif itu apa saja sih? Bisa dari Dito? Ya, kalau menurutku sendiri itu yang pertama itu sebenarnya bisa menciptakan destinasi wisata baru. Terus adanya perubahan wilayah dan kondisi alam dari fenomena pasca vulkanik biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, itu bisa saja menjadi lapangan pekerjaan baru bagi warga-warga sekitar yang ada di daerah gunung berapi tersebut. Itu. Ya, kalau Beta? Kalau menurut saya, wilayah sekitar dari gunung berapi itu kan biasanya bisa dijadikan sebagai area pembangkit listrik dari tenaga vulkanik yang mengandalkan dari energi panas dari sekitar gunung, dan tentunya itu akan menghemat tenaga di wilayah tersebut. Begitu. Iya, nambah dikit ya, bentar. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan Berta juga, lalu dampak yang lain yang dapat diperoleh dari hasil semburan perut bumi, ketika lava mengalir tentu membawa material-material yang
kualitasnya mungkin bisa saja baik. Iya. Seperti pasir dan batu. Kalau di Jogja ya apa namanya? Pasir apa? Muntilan. Muntilan. Ya. Kuntilan. Nah, itu kalau di Jawa itu terkenal kan gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa belajar berbagai macam pasir. Wah, itu ada. Itu. Terus nah ini dari isi perut bumi tadi, masyarakat lokal juga dapat memanfaatkannya sebagai bahan-bahan bangunan dan jadinya itu malah lebih hemat. Jadi mereka nggak beli Iya. secara mahal gitu, harus dari tempat yang lebih jauh gitu. Itu sih menurut saya. Iya. Oke, nambah dikit boleh ya? Ya. Kan tadi Dito bilangnya buat itu ya, apa bangunan. Kalau saya lebih ke dari Gunung Merapi ini kan bisa dijadikan sebagai pupuk karena hal tersebut membuat tanah itu menjadi lebih subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Tentunya ini juga bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat untuk bisa membuat perkebunan baru dan juga bangkit dari pasca bencana Gunung Meletus ini. Begitu. Ya, berarti akibat lava yang mengalir dan semburan awan panas dengan abu vulkaniknya tentu memberikan perubahan juga pada ekosistem di sekitarnya ya, baik untuk binatang, tumbuhan, manusia juga mungkin. Oke, di sesi selanjutnya kita akan diskusikan sih apa upaya pencegahan atau tindakan mitigasi dalam penanganan bencana gunung berapi ini. Khususnya pada diskusi kali ini, kita mengambil studi kasus gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, yaitu di Gunung Merapi. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita bahas bersama. Dito, kalau menurut kamu nih, apa sih salah satu contoh upaya mitigasi yang bisa dilakukan pada saat gunung meletus itu? Ya, untuk mitigasi ya, itu kalau ya saya sebenarnya kurang tahu ya, karena saya kan juga bukan berasal dari tempat yang punya gunung berapi gitu ya. Tapi saya coba menjawab dengan sejauh pengetahuan saya. Nah, menurut saya mitigasi bisa saja dengan peringatan dini, kayak di Merapi kayaknya sudah ada ya, Bir, kalau nggak salah ya. Early warning gitu, biasanya diingatkan. Iya, Iya. ada. Nah, itu bisa sih. Nah, terus peta kawasan rawan bencana. Nah, itu sebagai contoh adalah bentuk peringatan dini. Itu ini apa namanya? Biasanya itu kan dizonasikan. Mana yang kena duluan. Nanti biasanya pasti kalau nggak salah ya, aku nggak tahu juga nih sebenarnya. Itu apa namanya? Kalau zona yang paling dekat dengan apa namanya, mulut dari gunung berapi itu tadi, itu biasanya akan diungsikan lebih cepat gitu kalau nggak salah. Jadi mohon pencerahannya mungkin bagi Berta, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah juga gitu. Nah, saya lanjut dulu bentar. Nah, dari peta tadi itu yang tadi dizonasi-zonasikan dengan level kerawanan sehingga masyarakat diingatkan akan bahaya dalam lingkup ruang dan waktu yang dapat menimpa mereka di dalam kawasan yang tadi saya sebutkan, kayak di Gunung Berapi yang tadi saya contohkan itu di Merapi, Gunung Merapi. Informasi yang disampaikan dalam sistem peringatan dini terutama adalah tingkat ancaman bahaya atau status kegiatan vulkanik Merapi, serta langkah-langkah yang harus diambil apabila gejala ancaman terdeteksi dengan baik. Peringatan dini dapat disampaikan secara bertahap sesuai dengan tingkatan aktivitasnya.
Nah, ini tapi apabila ancaman bahaya berkembang secara cepat, peringatan dini langsung menggunakan perangkat keras yang berupa sirine sebagai perintah pengungsian. Ada 4 tingkat kalau nggak salah ya. 4 tingkat peringatan untuk mitigasi bencana letusan Merapi. Gunung Berapi sih lebihnya, tapi sini saya contohkannya Merapi aja. Nah, yang pertama itu aktif normal kalau nggak salah ya. Terus waspada, siaga, dan awas. Gitu sih itu kalau dari early warning sih atau peringatan dini. Iya. Itu. Nah, kalau menurut Berta gimana nih yang rumahnya di kawasan Gunung Merapi ya, dari Sleman ya? Iya, ya. Kalau menurut saya sendiri, upaya dari mitigasi bencana ini itu pemerintah itu membentuk Forum Merapi. Forum Merapi ini merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk kerjasama karena mengingat Gunung Merapi ini kan ada di 2 wilayah, di DIY dan juga di Jawa Tengah. Jadi ini merupakan salah satu kerjasama yang meliputi 2 provinsi, yaitu manfaatnya untuk mencapai atau terwujudnya yaitu penguatan kapasitas dan juga kinerja dari pemerintah kabupaten sebagai pemegang tanggung jawab utama dari pengurangan resiko bencana. Terjalinnya kerjasama ini juga sebagai pelaku dalam pengolahan ancaman dan juga daya dukung lingkungan dan juga sosial budaya masyarakatnya. Forum Gunung Merapi ini merupakan salah satu wadah untuk menyatukan kekuatan, menyelaraskan program, dan juga menjembatani komunikasi antara pelaku dalam kegiatan bersama untuk mengurangi resiko dari bencana letusan gunung, terutama Gunung Merapi, serta menjaga kesinambungan dan juga dukungan lingkungan bagi masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di lereng Gunung Merapi. Begitu. Ya, ternyata kerjasama antar lembaga, terutama lembaga pemerintah juga perlu dilakukan ya dalam upaya mitigasi ini. Nah, kalau di daerahmu sana di Sleman, katakanlah, ada juga nggak sih semacam kayak pelatihan gitu buat anak muda atau gimana? Kalau di Sleman sendiri itu ada namanya wajib latih. Wajib latih ini merupakan salah satu program yang diharapkan untuk mampu membentuk budaya siaga bencana pada masyarakat. Tujuan dari wajib latih ini sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan potensi bencana yang akan terjadi, ancaman bencana yang akan terjadi pula, dan juga menciptakan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu akan resiko dari bencana itu sendiri. Selain itu, wajib latih itu juga merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berumur 17 tahun sampai 50 tahun atau sudah menikah, sehat secara jasmani dan juga rohani, dan juga mendapatkan izin dari keluarga. Begitu, Kamal. Oh, ternyata ada juga ya semacam kayak pelatihan gitu. Nah, dari diskusi kita kali ini bisa disimpulkan bahwa bencana gunung berapi dapat memberi dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Selain itu, bencana ini tidak bisa kita hindari mengingat letak negara kita, negara Indonesia, berada di pertemuan lempeng tektonik dunia. Namun, kita bisa persiapan lebih dini atau semacam tindakan mitigasi seperti yang telah kita diskusikan tadi. Oke, ya. Tak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai bencana gunung berapi, khususnya di Gunung Merapi. Terima kasih Dito dan Berta atas keikutsertaannya pada diskusi kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada saran ataupun pendapat dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar nanti. Oh iya, yang belum nonton episode sebelumnya bisa ditonton di YouTube BMFITL. Nah, untuk video sebelumnya itu ada di YouTube kita. Nah, sebelum mengakhiri ini,
kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Mungkin 2 foto aja cukup, formal sama ya gaya bebas lah. Oke, sebentar. Yuk, formal dulu ya. 1, 2. Oke, sudah. Nah. Yuk, sekali lagi. Oke, bebas. Sudah. Tuh, 2. Udah. Nah, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita di episode ketiga Lesiang Reliso kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan yang kami berbuat. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.